wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dalam limpahan karunia, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Masuk pada kali ini kita bisa ngaji bersama-sama sekalian. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Di antaranya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita harus banyak-banyak bersyukur atas usia, atas kehidupan yang saat ini masih kita rasakan. Karena begitu usia, begitu kehidupan berakhir, maka tidak ada kesempatan lagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk mengumpulkan bekal. Nah, mumpung kita masih diberi umur, mari kita syukuri umur ini, mari kita syukuri usia ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang teman-teman sekalian, kita ini lalai, kurang menyadari akan pentingnya waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya bersumpah dengan pentingnya waktu itu. Wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Sehingga Rasulullah juga mengatakan, idza amsayta fala tangtadirus sobah. Jika kamu berada pada waktu siang atau waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Atau ketika kita berada pada waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Artinya waktu itu memang betul-betul penting. Betul-betul berharga dan betul-betul bermanfaat. Sehingga karena pentingnya waktu itu, orang-orang soleh itu melihat waktu itu atau melihat kehidupan itu seakan-akan hanya 2 jam ke depan, 5 jam ke depan. Karena memang kita ini tidak tahu sampai kapan kita ini diberi oleh Allah jatah hidup. Sehingga cara pandang mereka tentang waktu itu betul-betul luar biasa.
Karena mereka melihat bahwa kehidupan itu hanya 1 jam, 2 jam ke depan, maka 1 jam, 2 jam itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan 1 jam, 2 jam itu kemudian bisa menghantarkan dia masuk ke dalam surga? Nah, ini cara pandang. Kalau kita memiliki cara pandang yang misalnya, oh kita kan masih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nah akhirnya kita ini kan akan cenderung santai. Kuaire na umurku wis 30, kuaire na umurku wis 40. Jadi cara pandang terhadap waktu itu juga berpengaruh. Nah, karena orang-orang yang soleh itu cara pandangnya bahwa kehidupan itu hanya 1 jam ke depan, dan dia tidak yakin 1 jam ke depan itu dia masih hidup, maka dia akan memanfaatkan waktu 1 jam itu dengan sungguh-sungguh. Ini cara pandang terhadap waktu. Coba saudara sekalian, misalnya kita ini diberikan informasi atau diberitahu, Pak izin kamu mati nanti jam 7 malam ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan atau saya lakukan? Mungkin saya tidak akan keluar dari masjid ini, ya, duduk, berzikir, bertahlil, saya berharap bahwa akhir kehidupan saya itu adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, bagaimana kalau kita itu juga punya cara pandang begitu? Kira-kira besok itu saya masih hidup atau tidak? Ya, Rasulullah juga begitu. Sehingga Rasulullah idza amsayta fala tangtadiris sobah. Kalau kamu berada pada sore hari, jangan menunggu pagi hari. Karena pada pagi hari besok belum tentu kita masih hidup. Nah, ini cara pandang ya sekarang. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita miliki? Ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke tema kita berikutnya. Ya sekalian, satu ketika ada seorang ahli manajemen waktu, ya, yang sedang mengisi pelatihan. Dia membawa sebuah toples besar. Kemudian toples itu diisi dengan batu-batu besar. Setelah diisi dengan batu-batu besar, kemudian diisi dengan kerikil-kerikil. Nah, ternyata kerikil-kerikil itu masih bisa masuk di sela-sela batu-batu besar. Setelah itu dia bertanya, saudara sekalian, apakah toples ini sudah penuh? Sudah, wahai ahli manajemen waktu. Tapi ternyata ahli manajemen waktu ini mengambil pasir. Ketika dimasukkan, ternyata pasir itu bisa masuk di sela-sela kerikil-kerikil itu. Kemudian dimasukkan lagi air, masih bisa masuk. Nah, teman-teman sekalian, sesungguhnya di dalam memanfaatkan waktu, kita juga seperti itu. Kita punya 24 jam. Saya kembali lagi. Kalau misalnya toples tadi ya, dipenuhi pertama kali dengan pasir, maka batu-batu besar tidak akan bisa masuk. Kerikil-kerikil juga tidak masuk. Nah, demikian juga dengan waktu yang kita miliki. Kalau 24 jam yang kita miliki itu kita gunakan untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, maka hal-hal yang besar dalam hidup kita ini tidak akan memperoleh waktu. Misalnya kita hanya gunakan ya waktu yang kita miliki ini untuk ya santai-santai, misalnya lihat sinetron, lihat drakor misalnya kan, atau hanya ngobrol-ngobrol. Pak Warji, kalau lihat drakor itu bisa berjam-jam ya. Maksud saya hanya menginformasikan ke Pak Warji. Iya, karena dia berseri-seri. Dan ceritanya itu bisa menarik karena menjadi orang itu penasaran.
Dulu waktu saya kecil itu senang lihat film India. Nah, India itu kan bisa 3 jam. Kadang-kadang itu berseri. Nah, kalau waktu yang kita miliki itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, maka hal-hal yang penting dalam hidup kita ini tidak akan dapat tempat. Nah, persoalannya saudara sekalian, apa batu-batu besar dalam hidup kita ini? Apa hal-hal besar, hal-hal yang penting yang kita miliki dalam hidup ini? Jangan-jangan kita ini tidak memiliki hal-hal yang besar atau batu-batu besar dalam hidup ini sehingga hidup kita itu mengalir. Pokoknya mergawe oleh duit, ya, kemudian bisa makan, ya, bisa beli sandang papan, ya, kemudian kalau ada kelebihan bisa jalan-jalan. Nah, kalau kita berpikirnya sederhana seperti itu, bisa jadi kita tidak punya batu-batu besar atau hal-hal yang besar yang ingin kita capai dalam hidup ini. Terus sekalian, mempersiapkan hidup kita di akhirat kelak itu adalah hal yang sangat besar. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu hal yang besar. Mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang menjadi investasi akhirat kita, itu hal-hal yang besar. Nah, seharusnya hal-hal yang besar inilah yang menjadi fokus kita, dan kita harus memberikan waktu yang banyak. Jangan sampai waktu kita ini kemudian mengalir, berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal yang besar dalam hidup kita yang ingin kita capai. Nah, salah satunya saudara sekalian, ketika kita ingin mengetahui apa batu-batu besar dalam hidup kita ini, yang ngaji. Menghadiri majelis taklim, mendengarkan pengajian di YouTube, membaca buku, ini sangat penting. Persoalannya adalah kesadaran kita ini untuk membaca buku ini sangat rendah. Kesadaran kita untuk menghadiri majelis taklim, mendengarkan ceramah-ceramah yang berbobot, ini kadang-kadang kalau saya lihat wajah-wajah yang duduk di sini ini luar biasa, ini semangat ngajinya tinggi. Nggih Pak Sentot ya. Maksud saya yang di luar sini maksud saya gitu ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan membaca, dengan mendengar, maka cara berpikir kita ini berubah. Wawasan kita berubah, perasaan kita berubah, cara bersikap kita berubah, dan cara bertindak kita ini akan berubah. Sehingga secara keseluruhan, budaya kita ini akan berubah. Sehingga kalau kita misalnya menghayati dan merenungkan kenapa ayat yang pertama diturunkan oleh Allah itu Iqra, bacalah. Maka sebenarnya Allah itu menginginkan bahwa kita ini menjadi manusia yang pembelajar. Manusia yang suka membaca. Karena dengan membaca itu kemudian cara berpikir kita berubah. Misalnya tadi saya sampaikan tentang konsep manajemen waktu. Ketika jenengan mendengar, mungkin itu akan menjadi inspirasi dan merubah cara berpikir jenengan. Ketika saya katakan bahwa orang-orang yang soleh itu melihat masa depan itu adalah 1 jam atau 2 jam ke depan. Dari ungkapan itu mungkin jenengan juga akan berubah. Tapi kalau jenengan tidak pernah dengar itu, tidak pernah menghadiri majelis taklim, ya kan tidak bisa merubah cara berpikir. Mohon maaf, ini saya juga sedang latihan mengatur waktu yang kita miliki. Kadang-kadang saya juga berpikir, seharian itu tadi saya melakukan apa saja. Sehingga,
Tadi wis jalan-jalan alun-alun ya, kemudian mangan sego pecel, mari ngono santai-santai di rumah. Tidak ada hal yang penting yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Apa meneh mancing sedino tek. Nah, iku terus oleh opo? Ya enggak apa-apa lah ya, sekali-kali enggak apa-apa mancing. Tapi sering-sering ya entek, waktunya itu habis untuk mancing. Jangan-jangan malah mancing pekoro jadi ya, repot. Nah ini saya sedang evaluasi ya, evaluasi dan introspeksi. Kadang-kadang saya juga begitu. Senin sampai Jumat bekerja, kadang-kadang merasa bahwa waktu itu berharga. Tapi begitu Sabtu, ini kita gunakan untuk apa? Minggu, apa menaik pensiunan ini, wah, ada waktunya banyak, mau digunakan untuk apa? Kalau tidak punya tradisi yang baik, saya habis sholat subuh saya akan zikir sampai suruk misalnya, kemudian sholat suruk pahalanya besar. Habis itu saya harus membaca Al-Quran, saya harus membaca buku. Nah, ini harus dijadikan kebiasaan kalau kita mau bahwa umur kita itu bermanfaat. Saya salut sama Pak Parsi itu, sepedaan terus, badannya sehat. Tapi saya yakin sebelum sepedaan itu baca Al-Quran dulu, misalnya gitu. Jadi ada manfaatnya. Ya ini pengantar saya sekalian. Pengantar. Jadi mari kita ya merenungkan ya, menyadari betapa pentingnya umur. Karena begitu umur kita ini diberhentikan oleh Allah atau kita dicabut nyawa kita oleh Allah, itu yang terjadi hanya penyesalan. Dan untuk mati itu tidak harus sakit ya, untuk mati itu tidak harus tua. Ada orang yang mati itu secara pribadi, ya Allah, baru menyesal ya. Aku durung iki, aku durung terus mati. Ini iki wis ngerti ya, bolak-balik dirungokno, mendengar tapi ya lali ae. Ya. Lalu ya kita ini ya termasuk saya ya tidak bosan-bosan mengingatkan. Sebenarnya ketika saya menyampaikan itu tuh sedang mengingatkan diri saya sendiri. Nah, terus sekalian, itulah yang ingin saya pesankan ya, ingin saya sampaikan bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa waktu yang ada yang diberikan oleh Allah ini supaya nanti yang timbul bukan hanya atau tidak penyesalan. Karena bagaimanapun juga ya, usia kita ini mungkin ya 30, 40, 50, 60, 70. Tapi yang 60, 70 itu sangat menentukan kehidupan kita kelak di akhirat yang selama-lama. Nah, teman-teman sekalian, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bab taubat. Jadi taubat ini adalah tangga pertama ya, menuju perjalanan kepada Allah. Jadi dengan pertaubatan ini ya, kita secara tidak langsung berjanji pada diri kita sendiri ya, untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala kemaksiatan, dan juga tadi menggunakan semua nikmat-nikmat Allah itu untuk mencari kehidupan akhir. Nah, pertaubatan ini tidak ringan sekalian. Kita mungkin sudah berjanji setiap saat, saya ingin meningkatkan ibadah kepada Allah. Saya ingin rutin misalnya ya saya ingin rutin membaca Al-Quran meskipun 1 lembar 2 lembar, saya ingin rutin
rutin berzikir. Karena kita tahu semua bahwa itu baik. Tapi tentu godaan-godaan hawa nafsu itu juga kuat. Godaan-godaan setan itu juga kuat. Sehingga kita membutuhkan kesabaran di dalam hal itu. Termasuk juga ketika kita sudah berniat bertobat dari hal-hal yang tidak baik atau kemaksiatan, nah ini tidak mudah juga meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu. Ya, kebiasaan ngobrol ngalor ngidul yang di dalam obrolan itu ada ghibahnya, ya, ada mungkin fitnahnya, itu juga tidak gampang. Nah ini juga butuh kesabaran. Belum lagi ya persoalan-persoalan yang lain. Himpitan ekonomi sulit, ya. Masalah keluarga, ya, pasangan hidup, anak, mertua, orang tua, ya. Terus masalah-masalah yang lain. Nah ini juga akan mengganggu pertobatan kita. Nah disitulah agar proses perjalanan menuju Allah, ya, yang tangga pertama kita lalui tadi, kita butuh tangga berikutnya yaitu kesabaran. Nah ini dibutuhkan kesabaran. Sehingga bab berikutnya ya di dalam kajian kitab Minhajul Qasidin ini adalah bab sabar. Bab apa saja kan? Bab sabar. Nah, sabar itu ada 3 hal yang kita perlu sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita misalnya sudah berazam, berniat dengan sungguh-sungguh dalam diri kita, saya ingin taat kepada Allah. Saya ingin sholat 5 waktu, tepat waktu misalnya, dan saya ingin menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Saya ingin qiyamul lail, saya ingin sholat duha. Nah ini dibutuhkan kesabaran. Ketika di tengah malam, ya, dingin, kemudian kita mau bangun malam, kita ada perasaan aras-arasan. Nah ini juga butuh sabar. Demikian juga kesabaran di dalam menuntut ilmu. Yang saya katakan tadi bahwa menuntut ilmu ini sangat penting karena dari ilmulah kita kemudian tahu tujuan hidup kita, kita dari mana ke mana akan pergi, apa yang harus kita lakukan. Itu kan dari belajar ya kan. Saya nyampaikan gini karena mungkin saya lebih dulu baca gitu ya. Ya Pak Yuri, kalau saya tidak baca, tidak bisa ngomong terus terang ya. Nah ini pentingnya membaca. Karena dari membaca itu tadi kan merubah mindset kita, cara berpikir kita berubah. Contoh perubahan mindset itu gini kan ya. Ini penting. Ketika kita memiliki orang tua ya. Kemudian karena orang tua kita sakit, kita ini kan harus merawat. Nah, merawat itu kadang-kadang kita harus mengeluarkan harta, uang untuk biaya rumah sakit. Kita mungkin harus ya ngantar ke kamar mandi, nyewoi dan seterusnya. Nah, kalau mindset kita itu kapitalis, kalau mindset kita itu salah, kita itu akan mengeluh.
Wong tuaku loro nek aku kudu ngrumat, aku bangkrut. Duitku entek kanggo ngrumat wong tua. Waktuku habis. Nah, ini kan cara berpikir. Nah, ini cara berpikir yang salah. Kenapa kita tidak berpikir begini? Alhamdulillah, ada sebagian harta kita yang saya gunakan untuk berbakti kepada orang tua. Ada waktu yang saya gunakan untuk merawat orang tua. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua untuk merawat. Nah, ini kan berbeda, ini kan cara berpikir. Tapi kalau cara berpikirnya kapitalis yang dipikirkan untung rugi, kita akan berpikir bangkrut, rugi, duit kuntet ini. Nah, ini cara berpikir. Dan itu kita akan ketahui dan fahami ketika kita belajar. Ketika kita menuntut ilmu. Nah, jadi di dalam hal-hal semacam ini, kita butuh sabar. Menuntut ilmu, ibadah, mengabdi kepada Allah itu butuh sabar. Termasuk tadi, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, ini juga butuh perjuangan dan kesabaran. Kenapa saya katakan hal ini penting sekalian? Karena Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan, "Idza lam tusghil nafsaka bil haqqi sawalat kal batil." Kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang baik, maka engkau akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jadi kalau kita menggunakan waktu kita atau menyibukkan waktu kita dengan hal yang baik, maka kita tidak ada kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik. Minimal tidak ada waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal yang baik, pasti kita akan menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Minimal hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh sederhana sekarang ya. Kira-kira kalau jenengan itu tidak duduk di sini untuk taklim, kira-kira jenengan melakukan apa di rumah? Gitu. Nah, karena jenengan sibuk ikut pengajian, sehingga jenengan tidak sempat nonton sinetron, buka HP, tidak sempat. Tapi kalau jenengan tidak sini di rumah, tidak tahu. Tapi alhamdulillah saya di rumah membaca Al-Quran, ya alhamdulillah berarti luar biasa gitu. Saya di rumah tapi gak ikut ngaji tapi zikir, ya itu juga termasuk menyibukkan dengan hal yang baik. Nah, maka kalau kita memiliki jadwal harian yang detail, insya Allah ini akan mengurangi ya sekalian. Khususnya para pensiunan. Soalnya waktunya banyak terus terang ya. Saya mengatakan begini Pak Sentot karena saya juga mau pensiun nih, sehingga saya juga mengatur waktu. Jadi maksud saya begini, misalnya ya, saya harus bangun jam 3 malam. Kan ada program ya, jam 3 malam, saya harus sholat malam, sholat witir. Sebelum masuk sholat subuh, saya harus beristighfar 1000 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1000 kali. Waktu subuh, saya segera ke masjid. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat subuh, habis subuh zikir. Nah, ini waktu kan terjadwal untuk kebaikan. Tapi kalau kita tidak punya jadwal, ini ruwet. Bingung. Terus kemudian karena waktunya banyak, saya harus membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Tapi jangan mengharapkan sisa-sisa waktu, jangan. Kalau mengharapkan sisa-sisa waktu atau mengandalkan sisa waktu, jangan-jangan tidak dapat.
kita memblocking waktu. Waktu itu kita blok. Habis subuh setengah juz, habis maghrib setengah juz. Jadi sudah jelas. Jangan aku gue waktu rek nganggur moco. Nah ini kadang-kadang lewat. Nah itu saja. Jadi di dalam berbuat kebaikan, ya ketaatan itu kita butuh apa? Kesabaran. Nah, termasuk di dalam hidup ini adalah bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak masalah yang kita hadapi, saya yakin. Banyak. Seperti yang saya katakan tadi, ada di antara kita mungkin secara ekonomi kurang beruntung ya. Kurang beruntung sehingga untuk makan hari ini dia harus menunggu jualannya laku, ada yang begitu. Untuk makan besok dia harus berpikir, saya harus dapat untung hari ini. Ini juga persoalan hidup. Ada pasangan suami istri yang tidak harmonis. Teman saya satu ketika datang kepada saya, Ustaz, saya ini sudah berbulan-bulan tidak bisa mengumpuli istri saya. Kenapa? Istri saya itu meremehkan saya, Ustaz. Saya ini sudah berusia ya, saya ini sudah tidak bisa bekerja. Ini juga persoalan. Nah, ibu sekalian, kalau punya suami yang sudah tidak produktif, ya saling menolong. Kita harus ingat, ya ibu sekalian, bahwa selama berpuluh-puluh tahun ketika suami kita itu produktif, bisa bekerja dan menghasilkan uang, kita hidup dari mereka atau dari suami kita. Nah, satu saat suami kita juga mungkin dia tidak bisa bekerja. Nah, ini ikhlaskan. Kalau kita ini yang suami istri-istri ini bisa bekerja, diikhlaskan. Ada istri yang dia menjahit atau dia tidak menjahit, hanya tambal sulam itu apa namanya? Permak. Ada yang begitu, ada permak. Ini pahala, ini pahala sedekah bagi istri ya, yang karena suami sudah tidak bisa menghasilkan uang atau tidak bisa menghidupi, istri yang menghidupi. Jangan karena suaminya sudah tidak bisa menghasilkan uang akhirnya disio-sio. Korek wong lanang kok bondone gandul tok, jangan gitulah. Kan dulu waktu sehat ya suaminya ada tuh. Terus terakhir nih saya dengar itu sampai sudah hampir setahun atau 2 tahun itu tidak bisa mengumpuli istrinya, kan istrinya sudah dingin melihat suaminya karena tidak kerja. Nah, ini dibutuhkan sabar. Ini persoalan ekonomi. Kemudian juga anak, anak ini ya, apalagi saat ini kan, ini kita ini mau mencarikan kerjaan untuk anak, ini juga agak sulit. Ini dibutuhkan kesabaran juga. Sudah disekolahkan, sudah dikuliahkan, tapi nyari kerja sulit. Saya berpikir juga, ben anak-anakku itu jopo, tak latih dodolan, Pak Sentot. Adik dodolan latihan, dodolan lewat online. Ono sing dodolan kamera, ono dodolan tak apa. Sekolah oke, itu juga dilatih untuk mandiri. Karena kita tidak bisa nantinya itu bersandar pada jadi pegawai negeri, kok ikut perusahaan. Namanya bisa jadi akan berubah. Persaingannya menjadi sangat ini juga coba.
mikir anaknya wis gede, terus jodohnya anakku piye, kembang. Ini persoalan-persoalan. Nah, karena setiap kita ini memiliki persoalan, maka sebetulnya yang dibutuhkan di dalam menghadapi persoalan itu adalah kesabaran. Tapi bagaimana kesabaran ini ditumbuhkan? Nah, ini persoalan lagi. Tapi saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan kapan hari terkait aina sa'adah, di mana kebahagiaan itu, maka pertama yang harus kita bangun tetap hubungan kepada Allah yang dekat. Karena dari kedekatan hubungan kita dengan Allah itu akan lahir ketenangan, akan lahir keyakinan, akan lahir optimisme, akan lahir sikap tawakal yang total. Saya pasrah kepada Allah, saya sudah berusaha mati-matian. Saya pasrahkan semua kepada Allah. Nah, ini harus dilatih terus. Optimisme juga begitu. Insya Allah saya ini sudah berusaha mendekat kepada Allah dengan berbagai macam cara, ya, dengan sholat, dengan puasa, ya, dengan sedekah. Insya Allah Allah akan mempermudah. Nah, dengan pendekatan-pendekatan itulah akan muncul satu optimisme. Karena apa? Karena seringkali kesedihan, ketidaksabaran itu muncul karena kekhawatiran terhadap masa depan yang belum pasti. Kok piye anakku, kok piye pekerjaannya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang menjadikan kita ini menjadi takut. Padahal orang-orang yang beriman itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Padahal orang-orang yang beriman, kekasih-kekasih Allah itu orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan bersedih. Kenapa? Karena dia selalu beriman dan membangun ketakwaan kepada Allah. Ini perlu dilatih, saudara. Karena tantangan yang kita hadapi banyak, maka yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kelapangan dada. Ketenangan dan Nasrul muslimin rahimakumullah. Kenapa kita ini perlu dan harus bersabar? Pertama, karena kesabaran ini adalah separuh dari agama ini. Jadi agama ini dibangun di atas kesabaran dan syukur. Insya Allah kalau seseorang itu bisa sabar dan bisa syukur, nah insya Allah bagian besar dari soalan hidupnya itu akan teratasi. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Karena kita yakin bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah. Semua yang melekat pada diri kita itu adalah titipan Allah. Karena semua yang ada pada titipan Allah, maka satu ketika akan diambil. Ketika titipan Allah itu diambil, maka di situ kita akan menyadari, kita akan lebih ikhlas. Karena kita dari awal sudah menganggap bahwa itu titipan. Harta tiba-tiba hilang misalnya, harta tiba-tiba berkurang, nah itu ya kita akan menyadari itu. Sehingga ketika seseorang itu ditimpa musibah, itu kan kita disuruh beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus dibangun. Itu gak duwe popore, aku itu miskin. Semua yang saya miliki ya, harta, rumah, kendaraan, uang, istri, anak itu semua adalah titipan. Tapi ya bangun keyakinan ini tidak gampang. Apalagi kalau kita dari awal itu sudah menganggap, loh itu lewekku. Untuk mendapat ini, saya ini harus bekerja keras, saya harus menabung sedikit demi sedikit, kemudian saya belikan ini. Nah, ini yang susah. Tiba-tiba sudah bisa membeli, nah tiba-tiba kecelakaan, misalnya kalau kendaraannya, kemudian rusak atau kemudian hilang. Ini kan berat. Kan berat sekali. Sehingga ada satu resep dari ulama salaf saleh itu, kunci agar kita bersabar itu salah satunya adalah ketika kita itu memang merasa tidak memiliki apa-apa. Kita itu merasa tidak memiliki apa-apa. Kita ini fakir. Dan kita ini tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Sehingga zikir la haula wala quwata illa billah ini sangat penting. Artinya apa? Artinya kita bisa begini, kita bisa begitu, itu juga karena Allah. Allah lah yang menghinakan, Allah lah yang memuliakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Itu semua Allah yang menghendaki. Satu ketika kita dimuliakan, dihinakan, satu ketika kita diberikan kekuasaan, kedudukan, pekerjaan, satu ketika kita dijadikan pengangguran. Nah, ini semua yang mengatur Allah. Sehingga kita karena meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah atas ketetapan dan kehendak Allah, maka kita akan lebih mudah untuk bersabar. Dan ketika kita juga memahami dan menyadari bahwa di dalam setiap ujian dan musibah itu ada hikmah, ini juga lebih mudah untuk bersabar. Nah, sekalian, ini sedikit ya terkait dengan kesabaran ya yang harus terus kita latih ya. Tapi tadi ya bahwa kesabaran yang kita latih itu tetap harus berdasarkan ilmu tadi. Kenapa kita harus bersabar? Bagaimana cara bersabar dan bagaimana cara menumbuhkan? Karena bisa jadi sekalian seseorang yang mungkin secara ibadah ritual itu baik, ya, tapi belum tentu dia juga memiliki tingkat kesabaran yang baik. Sehingga seringkali juga kita sampaikan bahwa di dalam ibadah itu perlu didasarkan pada ilmu, ya, pemahaman, ya, terus juga kontinuitas, berlangsungan, ya, supaya betul-betul kita ini memiliki atau merasakan buah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Alam shawab, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.